Selamat siang teman-teman. Selamat siang, selamat bergabung ya. Di siang hari ini kita ketemu lagi, kita akan live trade lagi teman-teman. Dan sedikit update untuk yang peluang kita ambil kemarin itu berhasil hit TP2, ternyata goldnya break ATH lagi teman-teman. Jadi goldnya ini dia pecah ATH baru, cetak rekor baru. ATH-nya itu tertinggi sempat ke ini berapa ya? 3689,56. Nah itu ATH yang baru. Candlenya gila ya, bener. Candlenya kemarin ngeri sih, itu kenaikannya impulsnya lumayan kemarin. Langsung naik berapa ribu poin kemarin? 4.700 poin. Saya juga nggak expect sih, maksudnya ketika kemarin resisten di break, ternyata kenaikannya nge-break ATH juga yang sebelumnya. Nah, kemarin sempat saya tandai ATH yang baru ini, jadi 367489 yang sebelumnya ya maksudnya. Itu di break, ternyata waktu ini goldnya ada koreksi, koreksinya itu juga ketahan di itu teman-teman, level ATH yang sebelumnya. Jadi apa ini bisa dikatakan jadi support di level 367489, belum berhasil di break. Seperti itu sih kalau yang saya lihat ya. Untuk saat ini saya masih wait and see, belum ada peluang yang instan yang saya ambil. Tadi pagi ada buy, cuman buy-nya juga saya dapatnya agak di atas. Jadi udah saya close tadi sebelum live trade. Itu kalau dari saya teman-teman. Saya sedikit mengawali opening di live trade siang hari ini ya. Siang hari ini teman-teman masih ada yang hold buy kemarin atau enggak nih? Kemarin kan kayaknya ada yang hold buy ya, dapat agak bawah juga. Itu kemarin saya tahu ada beberapa teman-teman di grup ya, dapatnya lumayan di bawah. Ada kemungkinan jemput PPK. Nah, saya belum pantau. Kalau untuk pivot point-nya saya belum pantau. Sesuai sistem aja. Jadi ya ini kita pantau aja sih. Kita mau ikut PP ya kita tunggu aja kena di level pivot point-nya sesuai triggernya lah. Teman-teman. Ya ini kalau pivot point-nya masih lumayan jauh sih dari harga sekarang, sekitar 2000-an poin. Tapi kalau memang dia nanti ada koreksi, bisa sampai ke PP, teman-teman ambil buy ya masih cukup oke. Oke, jadi ini kita langsung ke chart aja ya siang hari ini. Biar nggak kelamaan juga teman-teman. Kita langsung masuk ke chart dan ini sedikit update. Ini untuk pivot point. Ya, saya barusan cek juga teman-teman untuk pivot point-nya. Cuman kalau pivot point ini saya malah belum setting pivot point-nya. Jadi kemarin itu memang saya iseng-iseng pasang aja, tapi nggak saya setting. Makanya agak nggak kelihatan. Untuk level pivotnya masih di ini, harga 36 berapa ini? 3663,97 atau 3664 ya. Itu masih sekitar 1950 poin lagi. Kalau memang goldnya ini dia ada koreksi, harusnya sih bisa untuk dicapai ya. Nah, kalau kita mau ukur koreksinya bisa seperti ini. Kalau memang kita mau ukur koreksi terdekat ya paling ke sini sih teman-teman. Bisa jadi perhatian level ini 3657. Oke. Itu ada yang buy di 3663, ada yang buy di 3660 kemarin, 3660. Oh pas ini berarti dekat sini. Oke, dapat buy di sini masih di hold. Kalau running sampai tadi pagi lumayan 2.900 poin. Kalau sekarang 2.300 poin masih oke lah. Itu kayaknya nggak dikasih jemput soalnya jauh. Belum tentu, belum tahu, karena memang ini teman-teman, pergerakan harga kan ini setelah dia ada rally ya, dia naik terus sempat cenderung ke sideways di sini.
dia nge-break ATH baru di sini, turun lagi. Nah, ini fase koreksi menurut saya. Koreksinya pun kita bisa ukur. Kalau kita mau ukur koreksinya bisa seperti ini. Kita pakai Fibo aja yang simple. Pertama di 61.8 saat ini. Jadi ya kita tunggu aja apakah ini akan apa namanya? Ada koreksi turun lagi atau memang dia akan ngejar ke level 3.700. Karena secara high-nya ya all time high yang baru itu sudah nyentuh di 368956. Jadi kalau mau sampai ke 3.700 menurut saya sangat possible, teman-teman. Ini coba kita tandai aja levelnya. 3.700 di atas ini. Nah, itu sekitar masih kurang berapa ini? 1.600 poin. Mengingat gold itu range hariannya bisa sampai mungkin 3.000 sampai 5.000 poin. Ya, ini sangat possible buat dicapai. Seperti itu. Kalau untuk peluang saat ini, bentar, coba saya lihat dulu. Ya, kita kalau mau ambil buy sebenarnya bisa, tapi ini stop loss-nya jadi agak jauh. Kecuali kita mau full margin sekalian, SL-nya pendek di bawah sini. Itu bisa, teman-teman. Nah, ini mungkin koreksi dalam karena nggak bisa break 261.8. 261.8-nya dari time frame berapa dulu? Ini saya akan ganti ke chart yang kosongan aja, teman-teman. Nah, ini masih kosongan. Oke, coba saya ukur dulu ya. 261.8 ini dapat levelnya dari mana? Oh, dari sini. Kalau menurut saya Fibo acuannya cukup oke dari sini sih. Kalau dari H4 ya, time frame besarnya. Seperti ini. Cuman ini kalau memang ke 261.8-nya masih jauh. 261.8 di atas sana. Ini level berapa ini? 3.700. Ya, ini sih balik lagi ke target awal kita. Mungkin antara ke sini, kalau dari H4 ya 3705 atau 3.700. Coba kita cari referensi lain, teman-teman. Fibo 0,5 time frame H4. Oke, nanti coba kita cek. Ini kalau mau Fibo seperti ini ya jauh sih. Ini kejauhan. Kalau seperti ini juga kurang oke menurut saya. Karena acuannya kita ngelewatin beberapa swing. Nah, ini ya balik lagi kalau memang kita nariknya seperti ini dari daily atau mungkin lebih valid di weekly ya. Lebih ke daily sih. Acuannya ya ini aja. 61.8 kan di sini. Nah, tapi ya ini masih jauh. Jadi saya akan pakai acuan terdekat itu 261.8 3705 ini. Itu jadi level acuan kalau memang kita mau apa namanya hold buy. Targetnya paling enggak ke situ. Nah, kalau H4 mungkin ya saya belum lihat ini sih, belum lihat yang cukup oke. Ya, ini tadi masih seperti ini teman-teman H4-nya. Tapi yang cukup menarik ini di H4 kalau memang dia bentuk swing high yang baru ini di break, dia mungkin bisa koreksi dulu. Seperti itu. Nah, kita coba fokus cari ke time frame kecilnya aja. Mau tanya dong, kalau akun pro kenapa cuma bisa XAUSD, pair lain nggak bisa? Gini, coba itu pairnya teman-teman cari dulu. Karena biasanya setelah login di MetaTrader, itu kan pairnya standarnya itu pakai pair-pair yang tidak ada tambahan di belakangnya. Misalkan akun pro kan belakangnya ada R-nya. Akun zero kan ada B-nya. Sedangkan kalau yang premium itu kan cuman misalkan XAU ya XAUSD, AUDUSD tanpa ada tambahan apa-apa di belakangnya. Teman-teman cari dulu, ditambahkan aja di bagian pairnya itu, sesuaikan dengan tipe akun. Kalau akun pro ya cari yang ada R-nya di belakangnya.
Ya, namanya kode Sufik. Iya, betul. Tuh, ada Bos Ade nih. Selamat siang, Bos Ade. Selamat siang teman-teman. Nah, ini saya bantu tambahkan di kolom chat aja ya. Jadi contohnya ya. Nah, tuh coba ambil Bos Ade ini, nambahkan di kolom chat. Teman-teman bisa perhatikan di sini juga. Ini kan di market person kelihatan nih. Ada banyak pair. Ada yang warna abu-abu, ada juga yang warna putih. Bedanya ini kan tipe akun saya ini kan tipe akun zero. Belakang yang ada B-nya ini ada putihnya. Ini bisa ditransaksikan teman-teman. Sedangkan yang abu-abu ini nggak bisa. Ya, karena ini pairnya untuk akun premium atau akun standar. Tuh, nah itu udah dibantu sama Bos Ade ya, untuk informasinya. Nah, misalkan teman-teman udah pakai akun apa namanya, akun katakan kayak ini ya, akun zero. Nah, USDC AD ini nggak ada nih, nggak ada tambahan di belakangnya. Kita mau transaksikan pun nggak bisa. Nah, ini nggak muncul tombol buy sell-nya ini di atas sebelah kiri ini, ya kan? Nggak muncul. Caranya ya kita tinggal tulis di sini USDC AD. Cari yang ada B-nya ini. Nah, ini udah muncul, kita ganti. Nah, ini kan jadi muncul tombol buy sell-nya. Itu. Cara simpelnya seperti itu, teman-teman. Jadi itu bukan dari tipe akunnya cuma bisa dipakai pair apa aja, tapi ya balik lagi dari pilihan pair teman-teman yang tersedia di situ. Belum ditambahkan. Tuh. Oke ya. Nah, ini sabar dulu teman-teman. Kita nggak keburu-buru ambil buy-nya karena lihat dari kondisi marketnya juga masih seperti ini. Saya mau cari konfirmasi yang cukup oke dulu. Acuan saya ini sih, ini kalau nggak di break masih oke lah. Kita mau ngincer buy. Ambil dari teman-teman, kalau memang mau ada yang ditanyakan, boleh ya disampaikan di kolom chat ya. Akun Zero Spread komisinya berapa? Akun Zero ini kalau nggak salah, coba kita cek aja deh. Ini per satu lotnya itu sekitar $10 teman-teman. Ini saya 0,1 lot kena komisinya sekitar $1. Ya benar, kali 10, 10 kali lebih besar kalau satu lot ya. Itu $10. Nah, sarannya pakai akun pro aja. Tanpa komisi spreadnya juga lebih rendah. Tuh. Kalau bahas BTC, oke boleh. Nah, sambil goldnya kita pantau dulu ya teman-teman ya. Ini saya juga nyapa teman-teman yang ada di TikTok. Ya, selamat siang semuanya. Oke, terus bahas BTC, Euro USD, oke. BTC dulu, BTC. Salam dari Kalimantan Barat, oke. Salam juga dari Solo, dari Jawa Tengah. Wah, BTC ngegas ya ini. Oke lah, coba kita ukur. BTC ini, saya jadi keinget transaksinya Prof. Anton kemarin. Kemarin itu ya belum jadi HTP ya? Atau udah kena ya? Kayaknya kemarin TP-nya di sini kan, masih di bawah sini. Kena SL. Oh, kena stop loss ya? Oke, oke. Ya, itulah, apa namanya, coba kita pantau lagi lah BTC-nya. BTC kalau sekilas, bentar, saya clear dulu. Ya ini sih, ini masih cenderung sideways teman-teman kalau dari daily, berapa hari terakhir. Di sini-sini aja range-nya. Nah, ini mungkin kalau dari pergerakan harga seperti ini, dia bisa ngejar ke ini, yang 116.500 ini. Kalau mau ngukur kenaikannya, ukur Fibonacci seperti ini bisa. Ya, kalau dari target Fibo paling dekat 161.8. 161.8 itu ada di sini. Cuman kalau memang ini pergerakannya bullishnya strong teman-teman, dia bisa ngejar ke level ini 116 ribuan lah. Seperti itu untuk BTC. Kalau dari time frame besarnya coba seperti ini. Nah, time frame besar dari H4 ini tertahan di 61.8 sih teman-teman. Untuk saat ini ya. Cuman ya ini sambil kita pantau aja. Yang tanya BTC ada transaksi apa ini?
yang hold, ada masih hold BTC. Baik. Goldnya apa bisa turun ke 64? Ke 64 ya tergantung ini sih kalau untuk gold ya. Tergantung koreksinya nanti seperti apa. Apakah dia akan lanjut nge-break ke level 3.700 dulu atau memang mungkin bisa jadi juga penurunannya nunggu FOMC. Tapi ya lihat juga nanti hasil FOMC-nya seperti apa. Karena kan ini dampaknya kan kalau FOMC kan lebih ke fundamental ya, langsung speech-nya itu kakek legend Powell. Jadi ya kita harus pantau dulu. Kirain berarti mati. Ya inilah. Memang beberapa banyak yang bilang mirip, tapi ya udah kita punya style-nya masing-masing. Oke, terus nextnya Euro USD. Tadi saya mau pantau XAU dulu, coba lihat kondisinya. Ya masih di situ-situ aja sih teman-teman. Ini M1 ya. M1. Oke. Gimana? Ya masih wait and see lah. Tunggu dulu, cenderung ke sideways ini. Atau ini kita bisa juga manfaatkan momen pendeknya. Jadi kita mau nge-buy, ambil SLTP-nya pendek aja. Nah, ini cukup menarik sih. Saya akan ambil teman-teman. Kita ambil buy, SLTP-nya 250 poin aja. Nah, di situ teman-teman. Nah, ini cukup oke sih kalau menurut saya buy-nya. Ini berpotensi sideways ya. Saat ini masih masuknya ke sideways sih, saya lihatnya ya. Cenderung ke sideways. Start 250 poin atau 275. Kalau 300 poin, 300 poin. Ya 300 poin masih oke lah. Level TP-nya jadi agak panjang. Ya nggak apa-apa. Kalau dari saya ini, setupnya saya akan ambil buy seperti ini teman-teman. Mengikuti kondisi ini ya, trennya ya, yang sementara masih kuat untuk naik. Nah, ini saya akan update buy XAU di 3684.40. Ada Bos Narko juga ini. Selamat siang Bos Narko. Udah ikutan buy. Oke, SL-nya ini saya kasih pendek ya teman-teman. Kalau memang ini nanti kena SL, ya kalau memang kena SL, ya kita cari momennya di bawah lagi. Kita tunggu sekalian agak bawah. Karena saya ngelihat kalau dari pergerakannya, ini memang sideways. Cuman sideways-nya itu cenderung ke mungkin beberapa jam terakhir ini lebih cenderung naik teman-teman. Tuh. Nah, TP-nya saya kasih satu level 300 poin aja, dan 687.40. Seperti itu untuk setup yang saya ambil. Ya, disclaimer on lagi, ini balik ini scalping. Kita ambilnya range-nya pendek-pendek, jadi ketika memang ini terkena stop loss ya, kita akan cari next momennya, tunggu konfirmasi yang oke. Ini cukup bagus sih menurut saya. Sebenarnya stop loss kita mau set pendek di sini pun masih nggak masalah ya. 250 poin atau 200 poin itu masih oke. Cuman saya jaga-jaga kasih toleransi sekalian, agak panjang. Seperti itu. Kalau dari ini peluang yang saya ambil, yang kita ambil siang hari ini, XAU USD, kita ada buy ya. Oke. Terus next kita bahas apa tadi? Ada yang request Euro USD. Kalau untuk ETH ini ya nanti biar dibantu update sama Prof Anton ya di grup. Soalnya kayak kalau saya sih kripto pantaunya lebih ke BTC teman-teman. Kalau selain itu jujur saya kurang pantau yang lainnya selain BTC. Jadi lebih
lebih ke Prof Anton yang lebih menguasai untuk seputar kripto. Kita akan bahas ke Euro USD dulu. Masih belum ada di sini. Euro USD ini ada. Euro USD-nya cenderung ini ya, pergerakannya dia uptrend. Uptrendnya naiknya pelan-pelan. Dan untuk saat ini saya lihat ketahan di sini sih. Ini bisa jadi satu area, satu level. Ini resisten teman-teman. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Ini selection-nya nggak benar ya. Kalau saya lihatnya seperti ini, ketika ini kan jadi resisten yang cukup oke menurut saya, cukup kuat, belum berhasil di break, tapi dari pergerakan harga ini masih cenderung kuat untuk naik. Ketika memang ini di break, ya next targetnya kalau menurut saya bisa ke 161.8-nya, jadi 118.500 dan sekitar ini. Kalau kita cek dari time frame weekly-nya, ini apakah ini ATH-nya? Oh enggak. Ya, antara ke sini 118.000 atau next targetnya lagi ke sini sih. Ini ada resisten juga 119.000. Sekitaran itu. Untuk Euro USD. Saya lihatnya sih masih cenderung ini, cenderung kuat untuk naik. Dari strukturnya pun juga ini dia membentuk apa namanya, swing low yang semakin tinggi. Gitu. Cari cuan King buat main kasino. Kemarin kalah, wah ini. Aduh. Ini habis full margin dapat profit full margin di kasino. Nah, ya semoga inilah cuan apa siang hari ini peluang kita hit TP teman-teman. Ini kondisinya masih floating. Ya, floating kecil-kecilan. Entry buy Euro USD gimana? Kalau mau buy, saran saya tunggu breakout-nya dulu aja. Kalau untuk sekarang jangan di buy karena belum ada konfirmasi yang cukup oke. Jadi lebih baik tunggu ini breakout dulu, valid breakout-nya baru kita ambil buy, atau kalau memang ini di breakout lanjut naik, kita tunggu retestnya di resisten ini. Seperti itu. Oke teman-teman, lebih enak trading FM daripada kasino. Ya cuannya beda juga sih. Trading FM ini apa namanya, kita bisa kapanpun dimanapun. Oke ya, untuk Euro USD seperti itu dulu kalau dari saya. Terus mungkin kita akan pantau ke XAU lagi teman-teman. Nah untuk XAU ya seperti ini, masih cenderung ke sideways di time frame kecil sih. Nah ini. Dan pergerakannya menarik sih menurut saya. Ini ekor-ekornya semakin naik, lebih naik seperti ini cukup bagus sih. Kalau kita mau hold buy ini masih cukup oke. Thank you King, masukannya siap sama-sama. Oke, seperti itu dulu. Terus ini bentar. Ini saya bingung nyari stop loss-nya teman-teman. Kadang itu agak turun-turun. Oh di sini. Di sekitar berapa? 3681 ya. XAU kenapa nggak sell kan mendekati resisten? Kalau saya lihatnya ini, pertama ini kan scalping ya. Kita scalping cari incer momen-momen pendeknya. Kita lihat dari strukturnya juga, kalau di time frame M5, M15 ini semakin naik teman-teman pergerakannya. Ya jadi dia membentuk swing low yang lebih tinggi, kemudian swing high-nya lebih tinggi, dan ini pun dari pergerakannya dia bikin ekor-ekor yang semakin tinggi juga. Dari kondisinya seperti ini, kalau kita mau sell, ya acuannya pertama kalau kita mau nge-sell ini harus stop loss-nya yang agak jauh juga sih teman-teman. Menurut saya kurang oke. Kita mau tarik stop loss pendek pun agak beresiko kalau kena SL-nya duluan, karena secara tren apalagi dia udah nyentuh ke 3689 tadi ya. Jadi menurut saya ke 3700 sangat possible.
Loh, kalau mau sell pun paling koreksi-koreksi pendek. Level ini pun belum di break. Ya 367489 ini. Ini pas di all time high sebelumnya. Ketika koreksi pun, ya ketika koreksi, menurut saya bisa ke level ini teman-teman. Kalau pas koreksi ya, paling ngincer di 367489 ini. Ketika nggak di break. Nah soalnya kemarin habis sideways lumayan parah ya XAU-nya, dia break resistennya langsung bikin ATH baru, terus sideways lagi. Biasanya setelah sideways dia bisa trending lagi seperti itu. Nah kalau insight-nya dari saya seperti itu sih. Nah sama-sama bos, bos Muhammad Irsyad ya. Oke, ya sambil kita pantau lah teman-teman. Ini 300 poin masih oke, masih termasuknya juga kecil kalau di XAU. Penting stop loss kita jauh, aman. Kalau emang ketahanan modal teman-teman kuat, kita mau hold sampai di 3679 ini masih oke. Tuh, ini pun kalau kita mau ukur koreksi kecilnya, nah seharusnya 61.8 ini nggak di break. Ini kan pas di trendline juga. Paling kalau emang turun lagi untuk trendline pas di Fibo 50-nya. Kan trendline-nya cukup bagus juga ini. Seperti itu. Nggak kuat melihat floating di atas $50. Nah itu kalau memang secara floating di atas $50 masih nggak kuat, mungkin ini dulu sih, dari lotnya dicek dulu ya, penggunaan lotnya jangan terlalu besar, kemudian modal yang digunakan pun juga jangan yang terlalu kecil juga, apalagi kalau kita mau ngincernya targetnya agak panjang agak jauh ya sesuaikan aja modal dan juga lotnya itu teman-teman. Nah, kita kalau mau ukur koreksi ya ini dia secara tren besarnya 38.2 ini mantul ya, dia masih lanjut naik. Terus kita mau ukur juga seperti ini bisa yang tadi ya, kita ukur yang tadi di sini. Kalau memang dia masih kuat untuk naik, mentok-mentok 50 harus 38.2 dan 50 baru berani 0,01 lot 1 layer ya nggak masalah. Yang penting gini, teman-teman nyamannya pakai lot berapa ketika memang transaksinya itu running minus atau floating ya, kita tetap tenang teman-teman, nggak yang terlalu panik, nggak yang terlalu pikiran. Apalagi ketika terkena stop loss sesuai trading plan kita nggak terlalu terbebani juga. Tuh. Itu pentingnya kita nyari lot size yang cocok dengan style kita seperti apa. Itu kalau dari saya teman-teman, mungkin sedikit masukannya seperti itu. Nah ini saya akan set level TP. TP-nya berarti 3687.40, saya kasih di situ aja. Bagusnya tiap trade resiko berapa persen dari modal? 1%, 4%. Sesuaikan dengan kondisi atau dengan money management teman-teman aja. Saya kalau ini ya karena menerapkan full margin, jadi saya menerapkan cash management deposit. Modal yang saya punya atau modal yang siap saya tradingkan itu nggak sepenuhnya saya all in di satu akun. Tapi saya bagi, misalkan sekali trade ini saya cuma masukin 1 juta, kadang 2 juta, 3 juta gitu. Tapi ketahanan modal di belakang itu atau memang dana yang siap ditradingkan itu masih lebih besar daripada yang ada di akun sekarang. Ya bisa berkali-kali lipatnya lebih besar. Jadi saya memang masukinnya sesuai ini aja. Kalau buat saya sesuai dengan keinginan mau masukin berapa, mau dijadikan berapa kayak gitu. Jadi kadang itu kayak saya set target, misalkan 1 juta ini, target paling enggak 100-200% lah gitu. Tapi ketika terjadi resiko seperti apa ya? Terjadi resiko maksimalnya di akun ini 1 juta. Ya. Ibarat misalnya kita punya modal 10 juta atau 20 juta nih. 20 juta kita mau masukin sekali, kita mau ambil peluang maksimal 10% atau mungkin 5% lah. 5%-nya kan 1 juta. Nah itu kita bisa tuh hitung. Berarti sekali kena resiko maksimal kerugian saya adalah 5% dari total modal saya. Sekali ambil peluang. Tapi ketika memang peluang yang kita ambil ini ujung-ujungnya atau berakhir dengan profit, take profit ya, itu bisa jauh lebih besar teman-teman. Mungkin ya awalnya 1 juta bisa jadi 2 juta, 3 juta. Profitnya kita amankan, kita simpen, ya kita withdraw.
modal awalnya tetap kita pakai sesuai modal awal kita tadi 1 juta. Jangan setelah ada profit digulung terus, jadinya kurang bagus teman-teman. Seperti itu ya. Kalau memang udah set target, misalkan kita bukan full margin nih, kita nerapin mungkin swing trade, day trade, sekali kena resiko maksimal 5%, ya kita atur aja lotnya. Sama trading plan stop lossnya kita mau taruh di mana, maksimal 5% itu seberapa jaraknya. Kayak gitu. Saya pakai 0,5 lot di akun Sen. Kalau akun Sen 0,5 lot masih sangat aman sih. Yang penting modalnya aja dipakai berapa. Karena kan kalau akun Sen itu kan modal teman-teman kan terlihat lebih besar ya. Secara lot size pun sebenarnya kalau kita ukur perbandingannya, satu lotnya di akun Sen sama dengan 0,01 lot di akun standar atau premium. Nah, seperti itu. Oh ini maksudnya dipakai biar cepet TP-nya. Ya, boleh teman-teman. Boleh. Di mana ya tadi? Oh di sini. Ini ada di sini. Seperti ini. Ya bisa-bisa aja, cuman rambut saya ini masih kadang ganjil teman-teman. Nggak tahu. Kadang ini soalnya ini masih agak apa kecilan. Nanya ini setiap saya live mesti waktu nggak pakai ini ditanyain. Ini mahkotanya mana kok nggak dipakai ya? Ya ini buat seru-seruan aja teman-teman. Ya siapa tahu habis dipakai harganya naik ya kan. Ya tujuan kita untuk cari peluang di market ya tujuannya ini ya cari profit teman-teman. Mahkota yang besar baru di sisi cakung. Ya ini rencana ini sih saya mau cari lagi teman-teman, cuman yang agak apa namanya mungkin yang benar-benar bulat itu. Soalnya ini kan modelnya kayak karet jadi agak lentur. Gitu. Main identik ya betul. Ya ini ambil nanti coba cari-cari soalnya saya nyarinya ini agak susah juga nih. Soalnya agak susahnya nyari yang benar-benar kita kan nggak tahu lihat barangnya seperti apa ya. Jadi nyari yang benar-benar bulat itu agak susah. Saya kira ini malah kemarin ini yang agak keras bahannya mungkin dari plastik atau dari agak apa ya mungkin lebih ke entah ada besi-besinya atau gimana. Ternyata ya bahannya karet pas datang. Saya makanya agak bingung juga. Mahkota berbahan emas. Wah itu yang agak-agak ini teman-teman agak-agak bikin kepikiran. Nah, yang tanya buy or sell ini dari TikTok, saya hold buy teman-teman. Ada pemicu dari news hari ini, saya belum lihat. Kalau news hari ini sih apa ya, malam ini nanti kayaknya nggak ada yang high impact deh. Oh ada retail sales. Retail sales ini masih malam nanti tapi belum siang-siang hari ini. Kalau siang hari ini sih nggak ada news yang terkait USD sih. Itu buy apa sell nggak kelihatan, ini buy, transaksi buy. Perkiraan sampai jam berapa? Kalau siang kita live-nya sampai jam ini sih, paling 1 jam 2 jam. Kalau malam tuh bisa agak lama. Custom, nah boleh. Nah, custom nyari yang custom dulu di mana itu teman-teman. Pakai belangkon kayak raja-raja Solo, Pak. Agak unik sih ini. Konsepnya jadi lebih unik, raja-raja Solo pakai belangkon. Mahkotanya diganti belangkon gitu teman-teman. Ya, ini kayak saya lihatnya sih tertahan di level 50 ini. Dan kalau sudah ada pantulan seperti ini, ya kita bisa tarik seperti ini. Level support nih. Nah, buat ini juga ya, buat teman-teman di TikTok, misalkan nggak kelihatan jelas, itu bisa di rotate ke mode landscape dulu. Ya, bisa di zoom in chartnya juga. Ini jam 19.30 penjualan retail news bukaan ya. Nah, maksudnya gimana ini? Kalau yang malam nanti ada core retail sales, high impact maksudnya. Cuman kalau ke XAU, dampaknya terhadap gold, saya rasa nggak yang begitu agresif teman-teman.
Ya, ini cenderung ke sideways sih time frame kecil ini. Sambil kita pantau aja. Oke, yang kemarin hold sell waktu live trade kemarin malam udah pada TP atau kena SL plus teman-teman? Saya kemarin itu ya, yang saya update di grup sell-nya saya close manual. Ternyata turunnya lumayan juga sih, tapi mantul di 38.2 itu kemarin. Close manual, oke. Ini ada satu akun Hansel 3676. 3676. Kalau dari situ mending dibatasi resikonya aja sih. Kita set resikonya mau ditaruh di mana, karena kalau secara pergerakan harga, kalau secara pergerakan harga teman-teman ya, itu untuk saat ini pergerakannya masih cenderung ke uptrend. Bisa aja dia ngincer ke ATH-nya dulu, atau bisa juga jebol ATH-nya, karena target terdekatnya 3.700. Itu masih sangat possible. Soalnya kalau tahan sampai ATH mencret juga ya, ini tetap harus dibatasi resikonya. Nah, ini kalau memang mau di hold sampai ATH 76 kan di sini. Ya, ini hold sampai ATH itu aja udah 1.300 poin loh. 0,01 itu, nah kalau 0,01 masih $13 masih oke. Kalau 0,1 $130 agak ini ngilu teman-teman. Bikin ngilu ya. Apalagi kalau satu lot. Nah, ya jangan kalau satu lot. Nah, ini yang cukup menarik sih, ketahanannya di sini. Ini dekat sama support trendline juga. Support trendline-nya rapi loh teman-teman. Cukup rapi. Tapi ini kalau dijadiin channel bisa nggak ya? Oh kurang. Kalau jadi channel kurang sih. Ini kalau jadi pola juga kurang oke. Gitu. Ke kanan. Ya geraknya pasti market ke kanan sih. Kalau ke kiri itu kebalik teman-teman. Tuh, nah, agak ngeri-ngeri setiap hold panjang sell, betul. Saya lebih suka hold buy daripada hold sell teman-teman. Karena kalau memang kita ini ya, kita coba apa namanya, kita pertimbangkan ya, hold itu kan hampir setiap tahunnya itu naik. Kalau kita hold sell, ketika memang naiknya seperti ini, bayangkan teman-teman dapat sell dari 3.500. Apa nggak udah ngilu tuh kalau hold sampai sekarang nggak di close ya? Belum lagi kalau memang 3.500 mau targetnya agak deket, averaging ketahanan modalnya lagi yang perlu lebih besar. Gitu. Nah, ya udah tak lepas saja sellnya. Ya ini pertimbangkan aja, batasan resikonya tetap perlu dicari tahu dulu mau di set gimana. Nggak perlu cek M15 kalau scalping. Saya scalping nyesuaiin time frame aja teman-teman. M15 bisa, M5 bisa, M1 juga bisa. Ya tergantung kita lihatnya peluangnya yang ada di time frame berapa gitu aja. Kalau kadang memang saya lihat M15, oh konfirmasinya bagus, turun ke time frame lebih kecil ya, time frame M5, dapat konfirmasi yang lebih oke juga, sama-sama mendukung di time frame besarnya. Jadi ya kita bisa eksekusi juga. Tuh, sebelum terlalu jauh minusnya, nggak taunya saya lepas sellnya malah turun. Ya, better batasi lah. Tetap dibatasi, yang penting set batasan risiko aja teman-teman. Trading plan awalnya seperti apa ya udah hold sesuai trading plan. Kalau memang trading plannya udah set SL plus atau SL-nya di mana udah tahu ya udah set di situ aja, nggak usah bingung-bingung. Nah, kalau Pak Fir tidak pernah sell siapa lagi nih? Ya, tiup-tiup. Baru buy di support. Bisa, buy di sini bisa. Ada dua level sebenarnya, 61.8 ini juga cukup oke. Pemberitahuan suku bunga kapan? Pemberitahuan suku bunga FOMC buat teman-teman. Tanggal 18. Buy 3629 link close apa hold sampai news? 3629. Ya, kalau masih di hold SL plus aja, pasang SL plus aja. Tuh, karena next target kalau memang seperti ini, saya rasa sih sangat possible dia bentuk ATH baru ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya lah.
Ini buy di support juga bisa. Ini supportnya juga oke ini. Belum berhasil di break. Ya ada dua acuan sih. Lebih validnya di sini sebenarnya. Ini lebih oke. Pas 618 juga kan. Seperti itu teman-teman. Nah ini malah supportnya di break. Cuman tempat saya masih ini. Masih aman teman-teman. Ya nggak apa-apa kalau memang ini kena kena resiko, memang kita udah ukur atau udah set resikonya kan di level itu, jadi ya nggak masalah seperti itu. Kena SL kok bisa udah kena SL duluan. Stop lossnya tadi di mana? 368140. Harusnya masih oh mungkin ini tipe akunnya ya. Itu pakai tipe akun apa ini? Tipe akun premium atau tipe akun pro atau zero? Kalau premium sih saya rasa karena spread bisa. Akun sen. Oh akun sen ini bener. Akun sen kan sama kayak standar spreadnya. Sama kayak premium. Kena SL duluan. Mungkin inilah. Next kalau yang akun premium kasih toleransi aja SL-nya sesuai spread. Misalkan saya ada update nih. SL-nya itu saya kasih 3681.40. 3681.40 ya kita tambahin aja toleransi sesuai spreadnya. Misalkan spreadnya gold waktu itu 30 ya tambahin 30 gitu aja. Premium belum. Nah ini saya juga bingung, ada yang premium, ada yang udah kena, ada yang belum kena. Nah itu yang bikin agak bingung juga teman-teman. Tempat saya masih aman nih, jadi sempat merah-merah sempat merah-merah tapi balik lagi ya. Jadi nggak masalah, memang secara resiko udah diperhitungkan jadi aman-aman aja. Nah ini malah mantul dia. Ya udah nggak apa-apa, kalau saya masih hold. SL Hunter, kalau SL Hunter sih enggak, memang dari pergerakan marketnya aja. Zero spread masih aman, tempat saya juga masih aman. Ini wait, saya mau ini teman-teman ambil pantau bentar. Oke. Nah ini tempat saya merah-merah. Dari tadi loh mantulnya kayak di situ, kayak hampir ngegocek-gocek terus. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau dari saya sih memang sesuai trading plan awal aja. Itu tiup terus. Masih oke lah. Tiup terus. Ya kalau dari saya sih nggak ambil pusing ya teman-teman ya. Memang kalau kena stop loss ya udah cari next peluang aja. Tapi kalau memang ini akhirnya naik lagi, kena take profitnya ya kita ini panen lagi. Seperti itu. Dari time frame kecilnya kayak gini. Oh ini agak gap ya, dia belum close ya. Ya udah kita pantau aja lah. TP biar makan enak. Oke, ya semoga take profit teman-teman. Nanti akan kita update lagi ya. Izin keluar dulu, ada keperluan. Oke, siap, silahkan Bos Rizal Andrianto. Time frame berapa? Ini M5 kalau yang saya pakai. Yang sekarang saya buka ini M5. Kalau tadi saya lihat ada gapnya itu malah M1 ini. Ini M1-nya kan ada gap di sini. Gap berapa ini? 26 poin, kecil sih. Nah, biasanya kayak gini kalau memang dia naiknya langsung ke gas ini. SL-mu by limitku. Waduh, ini dari kemarin loh. Bos ANK ini saya perhatikan ketika saya set SL-nya di sini jadi by limitnya ini. Agak-agak unik juga ini. Tapi ya nggak apa-apa, malah justru dapatnya rasionya bisa 1:2. Ini tanya buy or sell, ini buy teman-teman. Mungkin ini yang TikTok nanti akan saya update ya. Tipe transaksinya apa akan saya show juga, soalnya ini agak kepotong teman-teman. Ini agak kepotong jadinya nggak kelihatan transaksinya apa. TP di mana nggak kelihatan. TP-nya di 3687.40. Tapi ini udah mendekati stop loss, jadi better kalau mau entry sekarang jangan dulu.
Kalau saya SL-mu MC-mu, ini bentar lagi akun saya juga kena ini. Oh, udah ada yang stop lot ke close beberapa transaksi. Ya udah SL, ya udah nggak apa-apa. Udah stop loss, kita tunggu aja cari next moment lagi. Ya kita cari next peluang teman-teman. Jangan yang buru-buru kita ambil peluangnya. Ini juga sisa satu transaksi terakhir. Satu transaksi terakhir ya udah saya biarin aja. Gitu. Makanya tadi saya ambil stop lossnya nggak yang panjang-panjang, 300 poin aja, ini udah cukup oke. Cuman kalau memang di sini dia ngegocek, dia naik lagi ya agak-agak gimana gitu. Ini agak nanggung, saya clear sekalian teman-teman. Ini ya saya akan tunggu di sini, pantau juga di sini teman-teman. Ini jadi satu area cukup oke ini. Biasanya 78.6 ini mantul sih. Biasanya seperti itu. Cuman ya ini masih kita pantau lagi aja nanti kayak gimana update-nya. Kalau memang dia masih kuat naik, koreksinya agak yang panjang-panjang teman-teman. Koreksi pendek aja, dia mantulnya di supportnya. Ya masih di situ-situ aja. Oke teman-teman. Ya akun saya kena MC, tapi ini udah saya teman-teman, saya top up lagi. Ya karena tadi cash management deposit ya. Kalau seperti ini cukup menarik saya lihat ini. Tunggu konfirmasi M1 nya dulu aja ini. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ada tanda-tanda mau naik. Coba kita ini ya, kita ambil momen yang pasti agak di bawah. Kalau ini ya kita ambil buy seperti ini, stop lossnya nggak usah yang jauh-jauh, 250 poin aja. Kalau dari saya seperti ini. Kalau memang ini di break lagi ya udah, saya better tunggu di 3674 nya. Ya saya ambil buy ini karena lihat kondisinya ini ya, saya dapat support di bawah ini, Fibo 78.6. Seperti yang sempat saya sampaikan kemarin teman-teman, koreksinya ke 78.6 rata-rata. Ya, rata-rata ke 78.6. Setelah itu dia ada pantulan. Nah cuman ini pantulannya sampai mana kita kan belum tahu. Ini kalau teman-teman mau ikutan silahkan ya, kalau misalkan teman-teman mau ikutan. Tapi kalau saya akan ambil peluang karena melihat ini sih dari kondisi pantulannya 78.6 dan juga ini ada support area seperti itu. Ya memang ini sih memang udah siap resiko, jadi ya udah. Kalau buat saya sih masih no problem buat ini ngambil momen pendek-pendeknya. Sama halnya kalau misal seperti bos narko itu tadi, dia kan biasanya averaging buy, apalagi kalau buy di atas turun tambahin lagi teman-teman. Mengingat kondisinya sekarang masih cenderung ke uptrend ya masih oke. Time frame satu ada gap, time frame lain ada gap juga enggak. Tergantung. Kalau gapnya lebar, biasanya itu kelihatan di time frame yang lebih besar. Apalagi kalau pas gapnya itu terjadi ketika pergantian jam. Ketika ganti jam itu kan, misalkan dari jam 10 ke jam 11, jam 11 ke jam 12 gitu. Nah itu akan lebih kelihatan teman-teman untuk gapnya. Kalau memang gapnya lebar ya, karena kan candle-nya banyak yang ganti. Dari time frame M1 sampai H1 itu kan ganti semua kalau udah ganti jam. Kecuali H4 ya, kalau H4 ini memang per 4 jam sekali. Seperti itu. TPSL yang baru, saya SL pendek aja ini. SL-nya 367940. Teman-teman kalau mau buy sekarang masih oke, dapatnya di support juga ini. 3679.40. Ini SL yang baru. Kalau teman-teman buy sekarang itu pendek banget stop loss-nya malahan. Cuma sekitar 100-an poin. Better tunggu konfirmasi close candle ini dulu lah. Kurang ini ya. Kurang 7 detik. Nanti kalau memang dia close langsung mantul naik kan cukup oke.
Ya selama nggak di break aja ini support. TP1 ini kita set di 3684.40, TP2 nya kita set di 3686.90. Ini berapa sih? Oh, 250 poin. Ya intinya ini setupnya yang baru. Kalau teman-teman mau ikutan silahkan. Ini saya akan hold 2 transaksi ini aja. Jadi ngincernya cuman paling take profit, tunggu ini di break dulu aja lah. TP2 nya maksimal kalau saya. Atau kalau memang yang atas ini di break teman-teman, 3685 ini di break, ya teman-teman mau hold sampai ATH masih oke. Nah, tambah lagi. Ini tiba-tiba bos narko datang langsung tambah gitu. Gas lah, gas. Ini saya juga ada entryan baru ini. Yang beberapa kali kemarin agak unik ya. Jadi kemarin transaksi kita kena stop loss, kita entry, kena TP-nya panjang teman-teman. Nah ini bos narko juga ada tambahan baru ini transaksinya, mantap lah. Masih satu area cukup oke ini. Apalagi ini, wah M15 nya nggak bisa saya zoom in. Ini support trendline-nya udah nggak valid, udah di break soalnya. Fokusnya ke ini aja, pergerakan candle-nya aja. Ini pun kalau kita tarik dari bawah, ini 38.250, level cukup bagus nih. 50 ini kan level ini ya teman-teman ya, apa namanya, Fibonacci yang cukup bagus juga untuk jadi konfirmasi ya, konfirmasi koreksi. Kalau koreksi itu biasanya saya amati mentok-mentok 38250. Kalau sampai 618 biasanya cenderung di break sih di time frame kecil. Ya sambil kita pantau aja lah transaksinya lah. Nanti ini kita update lagi di grup teman-teman. Oke. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi untuk siang hari ini? Nih, antahnya ada TikTok nih. Pakai broker apa? Saya pakai HFM. Ya, saya pakai HFM. TP di mana 3685 bisa, TP1 atau TP2-nya ini bisa di 3686.9. Ya, aman. Bos Narko masih nanya tadi. Iya, Bos Narko ini ketahanan dananya kan cukup besar teman-teman. Dan lotnya itu nggak yang besar-besar Bos Narko pakainya. Kan cuma 0,01 itu. Jadi secara ketahanan masih oke banget. Apalagi kita mau ngincer jarak apa namanya stop loss yang pendek-pendek kayak gini kan masih aman banget itu. Tuh, kalau tempat saya kan ini di full margin, jadi ya ini sekalinya apa namanya kena stop loss ya stop lossnya adalah stop cut itu. Tuh. Cuman pakai lot unyu katanya. Ucapin terima kasih untuk Prof Anton kemarin BTC-nya profit besar. Siap, nanti saya sampaikan ke Prof Anton bos. Seperti itu dulu ya untuk siang hari ini. Minion attack itu lotnya unyu-unyu tapi banyak teman-teman. Kalau saya ini pakai lotnya lot gajah dengan model yang unyu-unyu. Kebalikannya. Oke ya teman-teman ya, mungkin untuk siang hari ini seperti itu dulu. Sambil kita pantau lagi nanti update-nya di grup transaksi kita siang hari ini seperti apa. Terus jangan lupa nanti malam kita juga ada live trade teman-teman. Ya pastikan teman-teman hadir juga di live trade nanti malam. Malam itu biasanya kita cari peluangnya lebih oke loh. Kan mulai masuk sesi US kan lebih seru. Pergerakannya lebih volatile-nya seru itu teman-teman. Gitu. Tuh, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu gimana ini? Tenang Bos Narko. Transaksinya masih berjalan, saya masih hold juga. Masih butuh arahan. Arahan saya hold aja. Ya, arahannya di hold, ini masih berpotensi untuk naik. Ini bisa sampai ke, kalau memang naik lagi ya mungkin ini sih next targetnya kalau saya ukur
paling masuk ini 3686. 3686.88 atau 3687. Itu masih oke. Ngarahin Lord Narko. Enggak lah, kita ini sharing-sharing teman-teman. Ya, versi pendapat saya seperti apa. Terus dari apa namanya? Bos Narko punya pendapat juga seperti apa. Nah, ini yang cukup menarik. Bentar, saya sharing lagi teman-teman sebelum saya close. Handle-nya ini loh, di M5-nya dia ada bentuk seperti ini. Ekornya di atas. Handle baru ini full, apalagi kalau ini di break jadi konfirmasi cukup bagus. Seperti itu. Nah, semoga yang tanya arahan tadi bisa tercerahkan. Ya, semoga di break aja teman-teman. Ini semoga di break. Semoga layaknya lanjut lumayan kenceng. Nah, candle M1-nya seperti ini juga seru ini. Ini hati-hati ya, yang nulis break ini jangan sampai kebalik sama A-nya ya. Nanti jadi beda arti ini. Nah, itu mulai running profit teman-teman. Live TikTok sampai jam berapa? Sesuaiin live thread ini aja, live threadnya yang apa namanya Zoom ini. Kalau memang live thread Zoom udah selesai, biasanya TikTok saya off-kan gitu. Jadi ngikut yang di live thread Zoom kita siang hari ini. Ya inilah, cobalah kita tunggu sampai jam 1 ya. Masih ada berapa ini? 4 menit, masih lumayan. Masih 4 menit, masih lumayan lah, kita sambil pantau-pantau. Nemenin Bos Narko ya. Limitnya kena satu aja, yang satu nggak kena. Ya udah nggak apa-apa, yang kena satu masih oke lah. Yang penting masih ada transaksi. Jadi supir King Nico loh. Kok masih punya fotonya itu? Saya malah lupa ini ada foto itu loh. Apa akun TikToknya apa? Akun TikTok saya ini King Nico teman-teman. King_Nico ya, silahkan di follow. Udah mulai biru. Ya, udah mulai biru ini, udah runningnya lumayan. Tempat saya juga udah biru teman-teman, tapi masih di berapa ini? 20% lah. Oke ya. Bantu tiup. Nah, itu. Yuk, bantu tiup teman-teman. Masih hold posisi yang pertama ya. Masih oke lah, gak apa-apa. Yang pertama ini target TP-nya kan di TP2 kita ini. Sorry. Iya, dekat dengan TP2, 3687-an kan tadi. Seperti itu. Ya, ini kalau udah seperti ini teman-teman, ini jadi valid, bisa dikatakan pantulan di supportnya. Jadi support area juga ini. Apalagi dia udah bentuk seperti ini, jadi swing yang cukup oke. Tinggal kita tunggu breaknya aja. Kalau dari pergerakannya sih harusnya ketika break dia bisa nge-break yang atasnya lagi. Swing hack sebelumnya ini bisa di-break harusnya. Untuk news ntar malam akan dibahas ini ya. Nanti malam, live thread nanti malam kita akan bahas newsnya sama Prof. Anton, spesialis fundamental kita. Tiap entrian pertama SL dulu, entrian kedua baru running. Perut jadi hilang mulusnya. Ya kali aja, entry pertama 0,01 lot. Habis itu entrian kedua lotnya dibesarin teman-teman. Bercanda. Ini aja sih momentum apa namanya stop lossnya ini agak kependekan. Walaupun sudah dikasih toleransi loh. Kalau toleransi lebih dari itu jadinya panjang teman-teman, kurang oke buat saya. Saya tuh nggak suka kalau yang ini apa namanya ambil entrian di atas 500 poin itu agak mikir-mikir sebenarnya. Soalnya itu termasuknya udah agak panjang, belum lagi kalau memang nanti kena stop lossnya kan minusnya juga lumayan, buat ngeholdnya pun lumayan. Jadi lebih baik saya pakai stop lossnya pendek-pendek aja, tapi bisa dapat momen untuk re-entry di bawah ketika memang kena stop loss duluan yang sebelumnya gitu. Pasang SL plus aman. Tempat saya ini karena masih runningnya segini, saya belum set SL plusnya. Tunggu kena TP satunya dulu lah, atau minimal break resisten yang di atas ini. Break ini dulu lah, nanti saya akan pertimbangkan SL plusnya. Tapi kalau digedein 0,03 ke atas men, ya itu kurang oke lah, lotnya jangan besar-besar. Sambil makan siang, wah mantap tuh makan siangnya. Apa itu dumpling ya?
kayak semacam gambling ya. Ya mantap lah, yang kemarin malam lumayan nih cuannya itu ya. Antrian kedua kita kemarin panjang teman-teman dapatnya. Kena TP1 teman-teman, mantap. Ya, selamat yang udah hold sampai TP1. Hold sampai TP2 silahkan pasang SL Plus. Ini tempat saya masih saya biarkan running. Nah ini, naiknya lumayan ya. Ini positif bisa sampai TP2 sih kalau buat saya sih. Yang penting pasang SL Plus saja, kalau memang nanti ada koreksi-koreksi dulu ya. Yang penting aman transaksi teman-teman. TP sebagian boleh, TP sebagian oke ya. Nah, ini TP1 saya udah kena. Tinggal TP2-nya nih. Nah, ini masih running berapa? 80%. Ya recovery yang tadi teman-teman. TP sebagian recovery yang tadi stop loss, mantap. Oke ya, main. Gak enak, makanya ikut king terus ya itu. Nanti malam kita cari cuan buat makan besok siang, bener ya Mas Narko ya? Terus besok siang cari makan, cari peluang lagi buat makan malam. Ya seperti itulah, intinya kita cari cuan bareng-bareng teman-teman. Nah itu mantap. Nah ini tolong jangan dicoret-coret ya. Mau digambar-gambar ya sih. Jangan gambar-gambar di sini dulu teman-teman. Udah jam 1 aja ternyata nggak nyadar. Ya udahlah, ini kalau mau kita hold kita pasang SL Plus saja teman-teman. Nah, ini udah makan kebetulan belum. Siang hari ini belum makan. TP2 di berapa? TP2 3686.885 lah. 3686.85. Nah. Lagi kok pada perhatian ya sama King. Ya ini sih teman-teman, ikut senang juga lah teman-teman profit, teman-teman cuan, kita cuan juga ya, saling mengingatkan juga. Saya juga senang mengingatkan untuk pasang batasan resiko, mengingatkan juga untuk jangan terlalu overtrade, jangan overload ya, sewajarnya aja. Nanti malam makan babi guling, nah itu boleh pakai mahkotanya ya, boleh seperti ini. Tapi Iman ini masih agak aneh teman-teman, soalnya bahannya ini agak kurang gimana gitu ya, masih oke lah. Nah, nextnya udah TP, pakai langsung TP teman-teman, nih lebih seru kayaknya. Oke ya, mungkin untuk siang hari ini seperti itu dulu. Kita sambil pantau, ini udah di TP1, pasang SL Plus. Kita sampai ke TP2-nya, semoga dengan selamat teman-teman. Bos Ade di mana? Bos Ade tadi udah hadir ya, tadi waktu awal-awal. Beliau kebetulan baru ada ini teman-teman, ada beberapa kesibukan ya yang terkait tim juga, jadi belum bisa nemenin teman-teman untuk live trade seperti biasa. Tapi ini Bos Ade tetap ikut sih, beberapa hari ini tetap ikutan. Mantap. Makan siang saya hasil bertapa sama King Niko setiap siang malam lah, ini luar biasa lah. Wah itu bikin lapar ini Bos Narko ini. Oke lah ya teman-teman. Nah ini sambil kita hold, semoga sampai TP2. Ini tadi belum saya set TP2 nya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita TP manual aja kalau memang udah di break. Jangan cari calon mantu. Waduh, bahaya Bos Narko, jangan, terlalu bahaya ini. Oke ya, mungkin siang hari ini seperti itu dulu teman-teman. Ya, sambil kita nanti update lagi, ini saya masih hold. Ya nanti kita saya info di grup lagi. Oke, mantap juga nih, ada ya di TikTok juga, makasih lumayan buat makan nasi padang, take profit, mantap. Oke. Ya nanti kita ketemu lagi malam hari nanti teman-teman jam 7. Ya masih yang tanya buy or sell, ini saya masih hold buy.
Nah, itu udah ada teman-teman di chartnya. Di apa namanya kok di chart? Di TikTok itu kanan atas sudah kelihatan transaksinya ya. Oke. Selamat siang teman-teman. Thank you buat semuanya. Thank you Bos Narko. Thank you teman-teman. Selamat lanjut beraktivitas. Kita ketemu lagi nanti malam. Next trade konsisten anytime, anywhere.